Sekarang saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada zaman Rasulullah. Nah, peradaban Islam pada zaman Rasulullah dibagi menjadi dua periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Nah, saya akan menjelaskan periode Mekah terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke periode Madinah. Nah, di periode Mekah ini Rasulullah menerapkan atau menetapkan cara pembelajaran atau pengenalan Islam itu dengan cara yang pertama sembunyi-sembunyi. Penerapan pembelajaran secara sembunyi-sembunyi ini bertahan selama 3 tahun. Gimana tuh caranya tuh penerapan sembunyi-sembunyi ini? Dengan cara Rasulullah mendatangi rumah per rumah di bangsa Arab, atau dijelaskan secara perorangan-perorangan dan tidak secara terang-terangan. Nah, itu strategi untuk biar tidak menjadi atau mengundang kericuan di bangsa Arab. Kan karena bangsa Arab itu belum bisa menerima ajaran Islam secara menyeluruh kan. Dia sudah tertanam agama nenek moyang yang sangat erat di dalam hidupnya. Nah, yang kedua dengan cara terang-terangan. Nah, selama 3 tahun sudah menerapkan secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah coba menerapkan dengan pengajaran Islam secara terang-terangan. Nah, di sini Rasulullah sudah mulai mengajarkan Islam secara langsung kepada semua penduduk Arab. Nah, di sini secara terang-terangan ini pembelajaran Rasulullah tidak sampai mulus atau tidak berjalan dengan mulus, karena di sini terdapat Rasulullah mendapatkan hinaan, cemooh, bahkan Rasulullah di sini tuh udah mendapatkan kontak fisik yang sangat tidak manusiawi, dan juga Rasulullah itu diancam akan dibunuh kalau tetap meneruskan ajaran yang dia ajarkan di kaum atau bangsa Arab. Kan tadi Rasulullah sampai diancam ingin dibunuh. Salah satu yang ingin membunuh Rasulullah adalah sahabat terbaiknya sebelum mengenal Islam, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang yang terkenal dengan orang yang sangat sadis di zaman atau di era Arab. Kenapa Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah SAW? Karena Umar bin Khattab tidak mau menerima ajaran Rasulullah SAW. Karena menurut Umar bin Khattab, ajaran nenek moyangnya itu lebih dari atau lebih percaya tentang ajaran nenek moyangnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab menolak keras untuk ajaran atau agama Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, proses Umar bin Khattab memeluk agama Islam dan menjadi salah satu sahabat yang masuk surga atau sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW. Di suatu peristiwa, Umar bin Khattab pulang dari kegiatannya di luar, itu mendengarkan adiknya Fatimah membaca surat dan ayat dalam Al-Quran. Terus Umar bin Khattab itu mendengarkan. Nah, di situ Umar bin Khattab otomatis tersentuh hatinya. Secara otomatis Umar bin Khattab itu tersentuh hatinya, dan Umar bin Khattab memanggil adiknya untuk mengajarkan atau memberi ajaran tentang cara membaca Al-Quran dan cara membaca Al-Quran. Nah, terus
terus ke adiknya. Itu. Nah, tadi kan Umar bin Khattab lalu menyuruh adiknya untuk mengajarinya mengamalkan Al-Quran atau membaca Al-Quran kan. Nah, pada saat itu sebelum Umar bin Khattab itu menyatakan bahwa dia Islam, mendengarkan adiknya itu membaca surat Thaha, dan habis itu mendengarkan surat Thaha itu Umar bin Khattab menangis meneteskan air mata, dan Umar bin Khattab menyatakan Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, di samping mendengarkan adiknya membaca Al-Quran, Umar bin Khattab juga didoakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam. Karena Umar bin Khattab ini adalah tokoh terpengaruh atau tokoh pengaruh dalam era Islam. Tuh. Aduh. Mal. Tuh. Nah, terus yang ketiga, caranya dengan cara hijrah ke Madinah. Nah, periode Islam atau cara Rasulullah menyampaikan Islam di Mekah udah selesai dulu. Kita mau bahas tentang cara Rasulullah awal hijrah ke Madinah. Aduh. Nah, kan di Mekah tadi tidak diterima Islam, itu pengajaran Islam itu tidak diterima dengan baik, dan Rasulullah mencoba mengajarkan Islam itu ke kota Madinah dengan cara hijrah tadi. Nah, hijrah itu tidak semata-mata atau semua pengikut di Mekah tadi langsung hijrah ke Madinah, tidak. Hijrah ke Madinah itu dulu sebagian, maksudnya sebagian orang yang bisa menerima Islam yang ada di Mekah tadi. Jadi hijrah sebagian umat Islam. Nah, sebagian umat Islam. Terus yang kedua, Rasulullah hijrah yang ditemani sahabat setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar itu adalah orang yang pertama menganut atau memeluk Islam sebelum Umar, Utsman, dan Ali. Nah, di sini pas Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah dan rombongan berhenti di sebuah rumah. Rumah itu terdapat kedua anak yatim. Nah, pada saat itu Rasulullah mendirikan sebuah masjid yang berdekatan dengan rumah anak yatim tersebut, yang diberi nama masjidnya itu dengan masjid yang dimana Quba. Nah, Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang didirikan Rasulullah SAW, dan masjid ini adalah masjid yang juga pertama didirikan pas Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Nah, tujuan didirikan Masjid Quba ini bukan hanya untuk beribadah kayak sholat dan lain-lain, tapi masjid ini juga sebagai pusat peradaban untuk pengajaran Islam, pengajaran organisasi, dan lain-lain. Nah,
Masjid ini dibuat bukan semata-mata untuk beribadah atau sholat saja, tapi masjid ini dibuat untuk pengajaran Islam, pengajaran organisasi. Nah, di masjid ini juga sebagai pusat pendidikan dan pusat berorganisasi antar kaum muhajirin dan kaum ansor. Waduh. Nah, di Madinah Islam itu diterima dengan baik. Islam diterima dengan baik. Di Madinah itu Islam diterima dengan baik dan disambut dengan baik juga. Di sana itu menerima atau apa ya, pengajaran-pengajaran dari Rasulullah itu diterima dengan baik di Madinah itu. Nah, jadi perkembangan Islam di Madinah itu sangat pesat karena orang-orang Madinah, orang-orang suku Madinah itu menerima ilmu pengetahuan itu, terutama Islam itu sangat baik dan sangat menghargai kedatangan tamu-tamu kayak Rasulullah, kayak Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang mengajarkan Islam. Kan karena Islam itu kan mengajarkan rahmatan lil alamin dan Islam itu juga mengajarkan kedamaian. Jadi kenapa kok bisa diterima di Madinah? Karena Islam ini juga mengajarkan perdamaian. Dan pengajaran Rasulullah soal Islam itu juga semerta-merta tidak adanya unsur paksaan atau memaksa dari pihak manapun. Nah, setelah itu Rasulullah mulai menyatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Setelah Rasulullah ingin menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, Rasulullah mengadakan suatu perjanjian antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Tahu udah peristiwa ini ya dinamakan apa? Nah, peristiwa ini dinamakan atau perjanjian ini dinamakan dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah. Nah, di sini terdapat perjanjian antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, disitulah Rasulullah SAW mengajarkan Islam, mengajarkan agama kepada umat di Madinah, tapi Rasulullah juga mengajarkan suatu persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, di situ kan kita bisa nyimpulin bahwa Islam itu ya mengutamakan kekeluargaan, perdamaian, dan juga tidak ada unsur paksaan dalam penganut Islam. Jadi di situ itu Islam itu bisa diterima dengan baik di Madinah.